Halo, kembali lagi bersama saya Arga dari Creative Trader. Pada video kali ini kita akan membahas satu topik yang sedang hot, sesuatu hal yang sangat menarik yang menurut kami bisa dijadikan pembelajaran bagi kita terutama para investor retail tentang pergerakan salah satu investor idola kita, Bapak Lo Keng Hong. Menurut kami jarang-jarang saya membuat topik tentang value investing yang berhubungan, yang mungkin ada sudut pandang bandarmologinya juga. Jadi menurut kami ini salah satu tema yang menarik karena memang baru kemarin diberitakan Pak LKH masuk di saham DILD dan seharga sahamnya langsung terbang. Pembelajaran apa aja yang bisa kita ambil dan terutama dari langkah-langkah beliau itu yang akan saya bahas hari ini kayak gitu. Jadi mungkin judul video ini saya kasih sukses 5 rahasia sukses Bapak Lo Keng Hong di saham DILD. Jadi salah satu ininya di mana kita tahu dia beli hari ini, besok harga langsung terbang. Jadi saya pribadi dulu beranggapan bahwa strategi Bapak LKH itu strategi Bapak Sultan Panjang Sabar. Turun beli asal fundamentalnya bagus. Nanti suatu hari nanti di masa yang akan datang harga saham akan kembali mengikuti fundamental perusahaan dan fundamentalnya bagus dan harganya terbang dan beliau memperoleh keuntungan. Tapi ternyata dari waktu ke waktu beberapa tahun terakhir saya sadar saya terlalu saya memandang tinggi Bapak LKH, tapi ternyata skill beliau jauh lebih hebat dari situ. Beliau baru beli hari ini, besoknya harga langsung terbang. Jadi benar-benar ini yang mau kita kupas. Tips-tips apa aja yang bisa kita dapatkan dari langkah beliau ini, rahasia sukses Bapak LKH dari sudut pandang kami, terutama di kasus saham DILD ini kayak gitu. Jadi kita tahu Bapak LKH ini tanggal berapa ya? Kemarin tanggal 16 atau tanggal 15 sore keluar berita bahwa Bapak LKH memborong saham DILD sebanyak 6% kayak gitu. Sebanyak 6% dan ini beritanya LKH borong DILD karena murah. Jadi ini tanggal 17, tanggal 16 lalu beritanya sehari terakhir lah baru keluar. Bapak LKH memborong saham DILD kayak gitu. Dan setelah beritanya keluar, harga sahamnya sorenya keluar, paginya dia langsung bergerak naik, udah itu langsung dibanting turun dan tutup di harga 206. Sebelumnya harganya masih bertahun-tahun di 150-an. Jadi ini yang kita lihat. Jadi setelah berita keluar harganya naik. Jadi beritanya keluarnya sore ini pas market tutup, harganya langsung naik terus langsung turun lagi. Terus apa aja yang bisa kita pelajari di sini? Jadi kita pelajari step by stepnya juga apa yang menurut kami yang kunci sukses yang mungkin teman-teman baik dari sudut pandang bandarmologi atau sudut pandang value investing bisa sama-sama belajar dari beliau. Rahasia pertama kalau kita kupas dari saham DILD ini adalah dia mencari perusahaan yang nggak perlu untung. Jadi ini mungkin beberapa dari kita masih baca buku-buku yang ditulis Benjamin Graham yang udah hampir 100 tahun yang lalu, dengan kondisi saat ini. Bapak LKH tidak terbukti dari pembelian DILD ini dia nggak butuh perusahaan yang untung kayak gitu. DILD sendiri kalau kita lihat earning per share-nya tahun 2017 itu 28, EPS-nya ini 19, 24 tahun 2019 pas pandemik 7 setelah mulai tutup pandemik 1 dan sekarang setelah efek pandemik sudah nggak kerasa jadi minus, jadi rugi. Jadi ini salah satu yang pembelajaran, ternyata salah tuh kalau kita fokus cari saham yang keuntungan. Kalau belajar di Pak LKH di DILD ternyata perusahaan-perusahaan yang beliau incar juga yang jadi kunci kesuksesan beliau juga kinerjanya semakin tahun semakin turun. Dari IPS-nya 28 turun sekarang minus seperti itu. Di sini karena saya post ini di TikTok, di Instagram, Telegram, jadi banyak yang ngasih komen, banyak yang ngasih masukan-masukan tentang Bapak LKH. Ini juga yang mau saya bahas dalam podcast ini. Ini dari Pak Fadlilon, itulah
valuasinya murah. Jadi ini menanggapi tentang ini karena DILD itu valuasinya murah. Jadi kita bisa sama-sama belajar di sini. Dan menurut perhitungan Pak LKH ini akan cuan di masa depan, bukan cuan masa depan, cuan besoknya karena sehari beli dia langsung naik. Jadi ini dikoreksi besoknya akan cuan. Pak LKH nggak mungkin jualan barang valuasi murah kecuali ada saham super bagus lainnya mendadak anjlok. Disiplin dengan PBV bawah 1 per 10 kayak gitu. Jadi ini kuncinya, jadi PBV di bawah 1 dan pernya di bawah 10 kayak gitu. Dan kalau kita lihat ini terus lanjut ada ini dari Trade Gun. Karena pernya lebih rendah daripada sektor properti lainnya. Jadi ini kita sama-sama belajar value investing juga di sini, belajar sama-sama mengupas strategi Bapak LKH. Dibilang DILD dipilih karena pernya lebih rendah dari sektor properti lainnya. Ini karena pernya di bawah 10. Kalau kita lihat DILD ternyata benar gitu. Jadi sebelumnya per DILD itu selalu di atas 10. Tahun 2017 12, tahun 2018 15, tahun 2019 10,7, 2020 29, 2021 133, jadi jauh di atas 10, dan tahun 2022 ini karena perusahaan rugi jadi di bawah 10, jadi minus 7. Jadi itu pembelajaran pertama yang kita ambil, ternyata kalau mau per rendah di bawah 10, itu salah satu, kita nggak harus cari perusahaan untung yang pernya di bawah 10 aja, kita bisa cari perusahaan rugi. Karena perusahaan rugi Rp1 pun pasti dia pernya di bawah 10. Seperti ini diprediksi DILD pernya minus 7. Jadi ini masukan, jadi carilah perusahaan, nggak harus perusahaan untung. Pernya bisa di bawah 10, selama pernya di bawah 10. Dan kalau ini kita lihat walaupun cenderung naik, ini tiba-tiba jadi turnaround company karena perusahaannya dari per 133 jadi minus 7 kayak gitu. Terus ada dibahas juga PBV-nya di bawah 1. Ini juga menarik. Jadi PBV DILD memang konsisten di bawah 1. Ada minus 0,57, 0,49, 0,37, 0,38, 0,27, dan sekarang 0,36 lagi. Kayak gitu. PBV-nya di bawah 1. Jadi ini juga salah satu kunci. Sebenarnya PBV di bawah 1 ini juga bukan cuma DILD. Salah satu perusahaan properti paling besar di Indonesia, BSDM, misal PBV-nya juga di bawah 1. Tapi ini DILD ini dipilih oleh Pak LKH. Nanti kita sama-sama lihat ininya. Karena menariknya lagi, kalau lihat DILD sebenarnya harga sahamnya terus turun dari ini 2016, 2017 dari 600 sampai 149, tapi PBV-nya cenderung stabil. PBV-nya cenderung stabil, terus di bawah 1, terus masuk kategori value investing. Kenapa seperti itu? Karena memang asetnya pun, equity-nya pun terus turun. Nilai perusahaannya pun terus turun. Jadi di sini kita sama-sama belajar, DILD ini bukan hanya profit yang terus turun, tapi equity, nilai perusahaannya terus turun, sehingga PBV-nya terus di bawah 1. Itu pembelajaran yang sama-sama kita secara fundamental, 0,37, 38, 36 seperti itu. Jadi meskipun harga turun, PBV-nya cenderung sama karena memang equity-nya pun terus bergerak turun. Itu kita pembelajaran dari DILD. Kenapa banyak beranggapan? Kenapa Bapak LKH memilih saham DILD? Banyak di media pun kenapa memilih, kenapa seperti ini, kenapa dia nggak perlu perusahaan yang untung? Jawabannya sederhana, karena perusahaan untung itu hanya kebagian buat investor retail kalau dia bagi dividen. Itu yang banyak orang miss, banyak orang ngekepoin perusahaan, nganggap kalau rajin baca laporan keuangan, dia dikasih profitnya, nggak kayak gitu juga, kayak gitu. Kalau pemiliknya nggak mau ngasih ya nggak dapet gitu. Mau pernya 1, pernya 2, kalau nggak dikasih tetap nggak dikasih. Kayak gitu, tetap jadi di perusahaannya sendiri. Jadi itu tergantung yang punya. Dan Pak LKH sudah mengatakan baru-baru ini, Pak LKH tidak ambil pusing BMTR ambil bagi dividen. Nanti kita pelajari ini juga. Jadi itu kuncinya. Jadi perusahaan buat apa cari perusahaan untung kalau toh untung rugi nggak kasih dividen? Nggak ada untungnya juga buat Bapak LKH. Perusahaannya untung besar, pernya ini selama per di bawah 10, mau rugi mau untung ya terserah.
Itu yang saya pelajari dari action beliau, karena toh bagi dividen atau enggak aja ini. Dan dividen juga kan bukan untungnya 100M dikasih 100M, kadang-kadang untungnya 100M cuma dibagi 2M buat investor. Kayak gitu. Jadi itu ininya. Jadi kenapa perusahaan nggak perlu untung? Karena memang fokus Bapak LKH jelas bukan untuk cari dividen. Kayak gitu. Dan menarik lagi kalau kita lihat ini kan PBV memang sudah di bawah 1. PBV di bawah 1, pernya juga pernya sejak semester pertama, sejak kuartal pertama udah minus, udah di bawah 10. Jadi kalau 2021 tapi sebenarnya udah 3-4 bulan DILD itu sudah di bawah 10 itunya pernya kayak gitu. Kenapa baru dibeli hari ini? Tanggal 10 Agustus itu yang perlu kita menarik gitu. Per udah negatif, per udah di bawah 10, PBV udah selalu di bawah 1 sejak 5 tahun lalu pun, sejak di sini pun PBV-nya udah di bawah 1. Kenapa baru beli di sini? Menurut saya ini yang selama ini kita menganggap Bapak LKH itu apa ya? Cuma modal sabar, ternyata beliau modal skill juga. Kita sama-sama pelajari kenapa dibelinya di sini kayak gitu. Dan itulah menurut saya rahasia sukses kedua dari Bapak LKH adalah fokusnya adalah beli saham hari ini, besok harga naik. Jadi kayak properti kan, Minggu harga naik, Senin harga naik. Ini juga kebetulan saham properti. Jadi itu salah satu kunci yang harus kita sama-sama pelajari adalah kalau besok harganya naik, harganya terbang, ya beli hari ini. Itu yang ini kayak gitu. Jadi pembelian Bapak LKH yang diberitakan itu, pembeliannya dilakukan tanggal 10 Agustus. Kalau di candlestick itu di sini. Jadi kita tahu sama-sama sudah pelajari bahwa PBV-nya itu udah 5 tahun terakhir di bawah 1. Kenapa baru dibeli tanggal 10 Agustus? Pernya sudah di bawah 10 sejak awal tahun karena perusahaannya rugi. Kenapa baru diborong tanggal 10 Agustus? Jawabannya jelas. Sekarang karena tanggal 11 Agustus harga sahamnya terbang. Dari 50 naik sampai 200-an sekarang. Kenapa nggak diborong di sini? Kenapa nggak diborong di sini? Kenapa nggak diborong di sini? Karena besoknya harga nggak terbang. Jadi itu yang harus kita sama-sama pelajari, appreciate. Jujur dulu saya sangat mengagumi Bapak LKH, tapi dulu saya menganggap wah kita terlalu beda saya sama beliau itu ya nggak banyak yang bisa saya pelajari kalau bukan dari sisi mental, psikologis, dari sisi teknis, karena saya anggap beda banget ininya gitu, beda banget targetnya, beda banget strategi, sudut pandangnya. Cuma semakin kesini saya ngeliat semakin banyak kemiripan, jadi kita bisa semakin banyak belajar kayak gitu. Baik saya yang sebenarnya bukan aliran value investing pun melihat bahwa yes, ini value investing 2.0 ini beli hari ini besok harga naik. Jadi tentunya sangat menarik kayak gitu. Jadi pembeliannya dilakukan tanggal 10 Agustus, pakai banyak broker itu di sini. Kenapa beli 10 Agustus? Walaupun harga sahamnya sudah PBV-nya udah 5 tahun terakhir di bawah 1, pernya sudah di bawah 10, sudah negatif sejak awal tahun. Kenapa? Karena memang besoknya harga naik. Kayak gitu. Ini juga ada, kita bahas lagi komentar. Ini adalah Pak LKH udah lama beli DILD. Udah dari setahun yang lalu akumulasi. Mana mungkin cuman beli tanggal 10 Agustus dapat 6% saham. Katanya pakai analisa bandarmologi. Kok selama LKH akumulasi nggak tahu. Ini juga menarik. Jadi karena setelah diusut-usut ternyata tahun lalu Pak LKH udah bilang bahwa either dia tertarik atau dia beli, saya nggak ngikutin, cuma dari informasi beliau ini dikatakan sudah beli dari tahun lalu. Jadi dan ini pun ada beritanya di CNBC, LKH sudah incar, jadi mengincar sejak tahun lalu. Jadi karena PBV-nya sudah 5 tahun terakhir selalu di bawah 1, jadi DILD ini sudah diincar. Cuma karena ruginya pernya baru di bawah 10 tahun ini, baru per tahun ini. Tapi kenapa 10 Agustus itu pun menarik kayak gitu. Jadi ini masuk ini informasi apa aja ya? Ini sederhana aja, maksudnya pengetahuan umum aja. Jadi di bursa kita pemegang saham di bawah 5% itu nggak perlu melaporkan. Cuma setelah dia punya 5.0%,
dia otomatis wajib lapor. Setiap beli akun atas nama dia wajib dilaporkan, setiap jual wajib dilaporkan. Jadi artinya apa? Kalau hari ini Bapak LKH punya 4,9% saham DILD, belum ada dari kita yang boleh bisa tahu Bapak LKH beli DILD 4,9%, itu nggak boleh. Kecuali beliau direksi atau komisaris yang berhubungan langsung dengan itu, memang bisa tahu, cuma kalau investor aja nggak boleh. Jadi ini pemegang saham DILD ada Bina Yatra, CIMB Securities, CIMB Sekuritas Indonesia dan lain-lain. Bapak LKH per ini itu datanya 6,4%. Jadi ini menarik. Jadi dan karena beliau sudah ini dan di sini, jadi artinya apa? Pak LKH datanya muncul tanggal 10 Agustus lalu, itu karena memang pembelian dia nyentuh 5% pas tanggal 10 Agustus. Tanggal 10 Agustus dia nyentuh 5% lebih. Bukan nyentuh lagi, dia langsung dapat 6,3%. Kayak gitu. Kenapa seperti itu? Karena memang dia baru borong. Jadi dan kalau dilihat-lihat, ini kan kita ketahuan nih Bapak LKH ternyata nggak pakai satu broker. Di tanggal 8 Agustus ini aja muncul data ada AZ, RO, DH, BQ, GR, EP. Kalau kita lihat dari awal tahun 2021 sampai tanggal 9 Agustus, sebelum tanggal 10 diborong, sampai tanggal 9 Agustus 2022, DH ini dia beli 10,3 M. Kita anggaplah punya beliau ya. AZ dia beli 538 ribu lot atau 8 M. Ada BQ juga beli 6,8 M, GR 6,6 M, EP 3,5 M. Jadi ada pembelian memang cukup besar kayak gitu. 6.600.000, 538.000, 430, 427, 204 kayak gitu. Jadi ini broker-broker ini jadi benar bahwa memang kalau kita dikasih tahu broker-broker yang dipakai beliau, ternyata memang ada indikasi sudah diakumulasi nih dari tanggal 1 Januari 2021 sampai tanggal 9 Agustus 2022 sudah ada indikasi akumulasi. Tapi kalau kita lihat pembelian ini hanya persenannya hanya kecil. Pembelian terbesarnya tetap dilakukan tanggal 10 sendiri, 10 Agustus, broker-broker yang ini cuman AZ lah yang beli sebanyak 155 juta. Jadi tanggal 10 Agustus tidak ada pembelian besar di pasar reguler, tapi memang pembelian besar di pasar nego. Jadi DH broker yang masuk ini digunakan Bapak LKH itu membeli mayoritas sahamnya dibeli tanggal 10 Agustus di pasar nego dari BR sebanyak 3,9 juta lot, 56,6 miliar rupiah. Ini pembelian Bapak LKH di pasar nego. Kenapa diborong tiba-tiba tanggal 10 Agustus? Karena tanggal 11-nya harganya terbang. Jadi itu yang harus yang harus kita berusaha contoh adalah borong sebanyak mungkin kalau perlu di pasar nego, apalagi kalau besok harganya akan naik. Kayak gitu. Karena harganya langsung terbang tinggi setelah diborong itu kan tanggal 10 Agustus kita lihat harganya langsung terbang tinggi, sebelumnya tidur nggak kemana-mana. Kayak gitu. Jadi mayoritas pembelian, dan kalau kita lihat juga memang sebentar kita misalnya saya tunjukkan di sini. Oh ya ini masih HIL. Sorry, DILD. Ini tools. Ini sebelumnya. Jadi barang Bapak LKH itu mayoritas ada di DH. Ini yang dilaporkan karena udah masuk 5% jadi wajib lapor. Mayoritas 4,9 juta lotnya ada di DH. Kayak gitu, 3,9 juta lotnya dibeli waktu
Ini kan 3,9 juta lotnya dibeli di pasar nego tanggal 10 Agustus 2022. Kenapa tanggal 10? Karena tanggal 11-nya harganya terbang. Kalau Anda lihat di sini, jadi benar, thank you informasinya Bapak Fresh ini. Jadi memang sebelum itu pun memang terlihat DH mengakumulasi DH ini. DH juga akumulasi sejak awal tahun udah ada indikasi broker-broker yang digunakan. Jadi Bapak LKH beli sedikit sampai tanggal 9 Agustus, karena tanggal 10 Agustus harganya akan, tanggal 11 Agustus harganya akan terbang, tanggal 10 Agustus diborong 3,9 juta lot di pasar nego. Jadi itu rahasia kedua yang perlu ada ini adalah kalau besok harganya akan terbang, hari ini beli sebanyak mungkin. Kalau sudah memenuhi syarat kan, PER sudah di bawah 10, PBV di bawah 1, kalau besok mau terbang, hari ini borong sebanyak mungkin. Kalau perlu di pasar nego. Kayak gitu. Yang ketiga, rahasia ketiga adalah beli langsung dari pemilik perusahaan. Ini juga sesuatu yang sangat penting adalah Bapak LKH beli itu langsung dari BR. Langsung dari BR 39 juta lot, dan kalau kita lihat kepemilikan mana tuh yang berkurang banyak, tanggal 8 Agustus ini adalah kepemilikan PT CGS CIMB Sekuritas Indonesia yang notabene adalah salah satu pemegang saham besar, bahkan sebelumnya terbesar ya, sebelumnya 15,3% itu dimiliki oleh CIMB Sekuritas Indonesia. Jadi Bapak LKH nggak beli dari retail kecil seperti saya, seperti Anda, penonton YouTube, dan enggak. Jadi untuk ini beli langsung dari pemilik perusahaan, dari pemegang saham utama, dibeli langsung di beliau, makanya punya 3,9 juta lot sehari bisa jual. Karena besoknya mau terbang, jadi hari ini langsung beli dari pemilik. Jadi karena akumulasi dari retail kecil-kecil itu kan lama ya, kayak gitu lama, setahun aja cuma dapat segitu, karena besok mau terbang langsung borong aja, dan itu kita lihat. Ini yang sell ini buy Bapak LKH dengan beberapa broker, yang sell itu CGS CIMB Sekuritas seperti itu. Jadi itu ininya, dan hal ini bukan hal pertama. Video 1,5 tahun lalu pun kita lihat Bapak LKH punya strategi yang sama ketika membeli saham BMTR. Dia beli langsung 7 juta lot dari pemilik perusahaan juga kayak gitu. Jadi beli di pasar nego juga, nego 7 juta pemilik perusahaan, baru besoknya harganya terbang. Kembali lagi itu salah satu kunci yang perlu kita pelajari. Dan kalau kita lihat akumulasi sebelum tanggal 1 pun kayak gini. Sebelum tanggal 10 Agustus pun gitu, kita lihat YU, yang YU adalah CIMB juga yang jualan paling banyak. Sementara broker-broker ini broker-broker DH, AZ, BQ, GR, EP ini membeli dari YU. Banyak membeli dari YU seperti itu. Kenapa membeli langsung dari pemilik perusahaan itu penting? Ini ada satu pertanyaan juga beberapa ini lalu bertanya. Waktu itu kami bahas di Telegram kami bahas bahwa investor retail kalau beli banyak itu bisa dibanting oleh bandar, dibanting yang punya. Yang punya saham banyak, Anda borong banyak, nggak tanpa izin, tanpa tata krama, tanpa ini, itu bisa dibanting harganya. Anda beli 50.000 lot, 100.000 lot, langsung ARB berjilid-jilid, tunggu Anda cut loss baru terbang lagi. Itu sering terjadi, saya pun pernah mengalami seperti itu. Tapi ini makanya ditanya gimana kalau retail seperti Pak Lo Keng Hong, Pak Arga, apakah sahamnya akan dibanting terus? Terbukti enggak. Kenapa? Karena ya enggak kayak saya waktu itu dibanting yang nggak tahu tata krama, masuk kebanyakan dibanting bandarnya. Pak LKH sebagai ini investor hebat, dia langsung beli dari pemiliknya. Jadi tentunya sudah ada izin, langsung melakukan pembelian 3,9 juta lot. Jadi harga bukannya dibanting, besoknya langsung terbang. Seperti itu. Jadi itu kuncinya kayak gitu, dan ini pun baru-baru ini juga kita lihat karena bersamaan dengan pemiliknya ini yang terjadi di BMTR sebelum harga terbang pun kelihatan. Sebelum harga terbang Bapak LKH, MNC Investama, LKH, MNC Investama itu terus bergerak naik sebelum harganya terbang di akhir Juli lalu seperti itu. Jadi itu salah satu ininya lagi adalah selain PBV di bawah 1, PER di bawah 10,
itu adalah besoknya harga naik, kalau bisa belinya dari pemilik perusahaan langsung supaya nggak memunculkan masalah-masalah tiba-tiba ada orang asing masuk ke pemilikan saham, tentunya kan nggak ini ya, nggak rukun antar sesama pemegang saham besar. Jadi itu selanjutnya adalah rahasia keempat juga yang menurut kami tidak kalah pentingnya adalah memiliki modal tanpa batas. Ini yang kami bahas di TikTok ini lalu adalah, ini ada pertanyaan bagus banget ini setelah kita angkat, ini dari Pak Kurniawan 1990, saya pun jadi kepikiran. Saya sudah lama perhatikan pergerakan Bapak LKH. Saya temukan kalau dia nggak pernah jualan sahamnya, nggak profit taking meskipun harga sahamnya sudah naik. Itu juga udah dibahas tadi Pak Fadli gitu ya yang di awal. Jadi dia nggak profit taking, tapi setiap 6 bulan dia beli saham baru dalam jumlah jutaan lot. Pertanyaan saya, uang untuk beli sahamnya dari mana ya? Karena kalaupun dia kaya banget, logikanya dia tidak akan simpan cash sebanyak itu. Pak LKH bilang kalau dia full time investor, jadi harusnya tidak punya source of income lain. Apakah Pak Arga punya informasi dari mana Pak LKH dapat uang untuk beli saham ratusan M tanpa pernah jualan saham yang dimiliki? Ya, saya bukan Pak LKH untuk menjawab ini, tapi dari komentar-komentar yang masuk banyak yang bilang dapat dari dividen dan lain-lain. Itu pun sudah dibahas sebelumnya bahwa Pak LKH sebenarnya nggak peduli sama dividen. Jadi ini di berita-berita aja di saham yang dia miliki. Jadi kuncinya sebenarnya kenapa dia bisa beli tanpa jual sahamnya, BMTR nggak dijual, GJTL nggak dijual. Ini pun sejauh ini belum ada laporan DILD, dia profit taking dan lain-lain, karena ini rahasia yang perlu juga dimiliki adalah memiliki modal tanpa batas. Jadi kalau ada saham bagus, besok harganya terbang, borong aja langsung jutaan lot tanpa harus mikir punya modal atau enggak. Dan kalau ngomong dividen pun Pak LKH di sini, ini berita-berita terbaru aja, tak ambil pusing BMTR absen bagi dividen. Jadi beliau nggak ambil pusing dapat dividen atau enggak, karena harus memiliki modal tanpa batas. Ini salah satu saham yang sering direkomendasikan. Bang Panin beberkan penyebab tak bagi dividen selama 17 tahun. 17 tahun. Jadi ini salah satu saham yang sering di-highlight. Katanya sering di-highlight sama beliau, 17 tahun ini nggak bagi dividen, sahamnya tetap dibeli. Kayak gitu, karena memang nggak peduli, karena itulah ininya beliau, karena dia punya modal tanpa batas, dia nggak perlu incar dividen. Ini juga berita terbaru, saham leasing pilihan Bapak LKH, Cevin tidak bagi dividen, begini rencananya, ini juga nggak bagi dividen. Kenapa? Karena memang nggak perlu incar dividen. Karena itu salah satu kunci sukses beliau juga, yang saya lihat beliau memiliki modal tanpa batas. Saya yakin kalau ada saham yang besok bakal naik juga dan dia bisa beli dari pemilik atau yang memenuhi syarat yang tadi 4 syarat pertama, dia borong lagi jutaan lot besok. Kalau lusa memang akan terbang tinggi kayak gitu. Karena beliau nggak cari dividen, fokusnya kalau naik ya, nah itu. Tinggal dua. GJTL, dividen GJTL sebagai informasi, tahun lalu membagikan dividen setara 0,87% dari total laba bersih, 0,87%. Itu laba semiliar gitu, laba semiliar 0,87 dibagi itu 8,7 juta buat seluruh pemegang saham. Sebelum pembagian dividen tahun 2021, GJTL terakhir membayarkan dividen kepada pemilik di tahun 2017. Jadi memang kalau investor kayak saya, nggak punya duit kayak saya berharap nih kalau nyimpan bertahun-tahun perusahaan bagi dividen. Tapi itu karena saya punya modal dengan sangat terbatas. Kalau modal tanpa batas nggak peduli, nggak bagi dividen, ngasih 0,87%, gua tetap happy. Oke, gua tetap happy. Terakhir bagi dividen 2017, gua pun tetap happy. Itu kekuatan modal tanpa batas itu kerasa di sini. Jadi kita nggak perlu incar dividen, kayak gitu. Jadi nggak takut juga kan, pernya negatif, nggak berharap dividen, kayak gitu. Terus kenapa? Terus dapat uang dari mana? Jadi saya nggak bisa jawab. Mudah-mudahan beliau bisa ngasih ini mention atau ini gitu.
jawaban. Cuma ini yang saya ketemu, saya ada tahu lah beberapa orang yang menurut saya super kaya. Menurut saya orang dari yang saya pelajari, dari dengar ceritanya, dengar dari ini, jadi aset ada 2 jenis aset orang super kaya. Kita anggap Pak LKH super kaya lah, uangnya tanpa batas kan, gitu. Jadi ada 2 jenis aset. 2 jenis aset ini sama-sama dibutuhkan. Aset pertama adalah aset yang ditunjukkan, menunjukkan kalau dia super kaya. Kapal pesiar, rumah besar, jet pribadi, dan lain-lain. Itu adalah aset yang ditunjukkan untuk menunjukkan keberhasilan dia, untuk menunjukkan kekayaan dia, citra dia, dan lain-lain. Kenapa? Karena memang untuk dianggap super kaya, untuk dipercaya orang super kaya lain, untuk jadi panutan kayak gitu, jadi itu akan membuka networking, jadi lebih luas, lebih banyak emiten yang kenal kalau punya aset yang ditunjukkan. Jadi ada aset yang ditunjukkan. Kayak gitu. Aset yang ditunjukkan ini nggak ngasilin untung. Kalau saham nggak ngasilin dividen, nggak dijual. Karena memang goalnya buat ditunjukkan. Tadi saya bahas di bursa kita, kalau punya saham atas nama satu orang lebih dari 5%, jadi ditunjukkan. Jadi kalau nggak mau ditunjukkan, punya 4,9%, nggak ditunjukkan. Jadi bukan aset yang ditunjukkan. Tapi kalau punya 5%, jadi aset yang ditunjukkan. Jadi orang super kaya selalu punya aset yang ditunjukkan. Tapi kalau karena aset yang ditunjukkan tidak menghasilkan uang, seorang super kaya pun dia tetap butuh makan kan. Butuh beli aset yang ditunjukkan lainnya. Kayak gitu, dia butuh aset yang menghasilkan. Mungkin sebenarnya bisnisnya adalah bisnis jualan kerupuk. Dia punya kerupuk, dia jual jutaan kerupuk setiap harinya. Tapi pabrik kerupuknya ini tidak akan ditunjukkan. Meskipun ini 3 hektar kerupuk semua nggak akan ditunjukkan. Ini aset yang menghasilkan, yang ngasih dia cash flow, yang ngasih dia keuntungan. Ngasih dia makan, jalan-jalan, segala macam. Kalau mau beli saham kan harus cash. Harus punya cash. Jadi ada aset yang menghasilkan, ada aset yang ditunjukkan. Kalau Anda bicara saham, kalau saham di atas 5% itu masuk kategori aset yang ditunjukkan. Jadi tentunya butuh aset yang menghasilkan juga. Kalau saya, misalnya saya punya perusahaan startup yang kepemilikan saya di atas 5% saat ini. Kalau memang dia nanti IPO, dia IPO gitu, saya mau ini, kalau misalnya anggaplah tahun depan dia IPO gitu, kepemilikan saya misalnya anggaplah 7% gitu. Kalau saya mau ditunjukkan 5% atas nama saya, jadi kelihatan harga aja karo-karo gitu di pemegang saham kayak gitu kan. Itu ada nama saya di situ. Tapi 2,5% jadi aset yang menghasilkan. Karena kalau yang 5% saya jual, ketahuan. Harga jualan saham, ngaguyu retail dan lain-lain. Jadi saya akan pecah 2,5% buat aset yang menghasilkan. Kalau saya punya 7, kalau saya punya 15, 5 buat ditujukan, 10 saya pecah-pecah tuh. 4, 2. Kasih ke istri saya, kasih ke orang tua saya, segala macam atas nama keluarga dan lain-lain. Selama semua di bawah 5, itu bisa jadi aset yang menghasilkan. Jadi itu yang saya pelajari dari orang-orang super kaya. Saya nggak tahu Bapak LKH, saya tahu beliau orang yang sangat low profile. Tapi satu hal yang mau saya indikan adalah aset yang ditujukan itu ada gunanya juga. Ada gunanya juga di dunia bisnis, punya mobil Rolls Royce itu ada gunanya juga. Bukan hanya kemewahan, bukan hanya kenikmatan, bukan hanya lifestyle, tapi dipandang orang jadi mau kerja sama dia, mau di-endorse sama dia, kalau jualan saham-sahamnya bisa laku dan lain-lain. Karena keberhasilan itu. Jadi dua aset ini dua-dua yang dibutuhkan dan dimiliki oleh orang-orang super kaya. Dan yang terakhir tentunya adalah rahasia kelima dari kesuksesan Pak LKH adalah dia memanfaatkan antusiasme investor retail. Jadi di sini misalnya ketika harga sahamnya sudah naik,
ketika dia beli tanggal 10, tanggal 15 diberitakan, tanggal 16 naik, retail-retail mulai masuk. CC, PD, XC, NI, KK ini pun bisa kita lihat dimanfaatkan. Kita lihat ada DH yang jualan paling banyak justru DH, dia berhasil jualan 366.000 lot kayak gitu. Jadi itu poin-poin yang menurut saya sesuatu yang bisa kita pelajari. Jujur semakin saya mempelajari beliau, saya semakin kagum dengan beliau, dengan kemampuan beliau gitu. Dan nggak semua, jujur kalau di satu sisi modal tanpa batas itu saya belum bisa, tapi mungkin rekan-rekan di sini udah ada yang bisa, kita bisa pelajari lebih dalam. Karena menurut kami inilah stock market value investing 2.0 itu di sini kita bisa lihat bahwa kunci-kunci sukses inilah yang bisa kita pelajari gitu. Dan tentunya yang sangat penting adalah kalau besok harga saham akan terbang, hari ini kita borong, beli dari pemilik dan lain kayak gitu. Tambahan PBV 1, PER di bawah 10 itu mungkin hanya tambahan-tambahan aja seperti itu. Kayak gitu. Jadi menurut saya kalau sudut pandang ini benar-benar subjektif, hanya dari riset yang kami pelajari, dari data-data yang ada, itu pembelajaran kami. Kalau rekan-rekan, baik teman-teman value investor, baik teman-teman yang mungkin aliran teknikal, bandar mogi punya masukan, mungkin bisa masukkan di bawah. Kalau menurut kami sebagai investor retail, saya pun pengen banget berhasil kayak beliau, punya kesuksesan, kalau borong hari ini besok harga langsung terbang kayak gitu, punya modal tanpa batas, PER PBV mungkin saya adjust gitu, nggak harus perusahaannya rugi atau PER-nya harus negatif, tapi ya banyak poin-poin di sini yang menurut saya layak untuk kita ikuti, layak untuk kita contoh kalau memang Anda seperti saya, salah satu investor yang mengagumi dan salut dengan kehebatan beliau beradaptasi di stock market seperti sekarang ini, seperti itu. Oke, menurut saya itu aja untuk video ini. Silahkan kalau Anda mau kasih komentar dan masukan. Thank you, sampai jumpa di lain kesempatan.